Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta rasul wa ridha kamaludi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang mulia Wassalamualaikum. Semoga senantiasa berada dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kekuatan, dimudahkan segala urusan, diberi rezeki dan diberi kesehatan, dan juga anak itu demi kepentingan kita semua, iman dan akhwat pada kalian yang sabarnya pesantren Surya Sahibul Fadilah yang berbahagia Kiai Haji Zainal Abidin Anwar sebagai pemegang amanah. Semoga Allah senantiasa menaungi beliau dalam rahmat-Nya, diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberi ketabahan di dalam mengemban amanah yang kita tahu adalah sangat berat demi kepentingan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Al-Mukarramin, para wakil talqin tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah khusus yang hadir pada hari ini maupun yang tidak hadir. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kami semua yang sedang menghadapi cabaran yang begitu berat, diberi kesabaran di dalam menegakkan amanah yang telah diamanahkan oleh Allah untuk memasyarakatkan semula pengamalan kalimat la ilaha illallah sebagai zikir yang sangat afdal zikri la ilaha illallah. Seterusnya para pengurus yayasan, sama ada pusat maupun daerah, kita juga semua berdoa semoga mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan terus hingga tidak menimbulkan keretakan dan perpecahan di dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, mewujudkan kerjasama dengan semua pihak, sama dengan wakil talqin, sesepuh, mubalik, dan juga ikhwan dan akhwat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat yang dicurah limpahkan oleh Allah kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Ketiga perkara ini adalah kelengkapan daripada Islam itu sendiri. Seterusnya saya sebenarnya berdiri di sini adalah mengganti Al-Mukarram Ustaz Haji Haji Muhammad Singapura. Jadi kalau saya ibarat sayur yang saya bagi hidangkan kepada para ikhwan dan akhwat,
istilah Malaysia tidak sedap, jangan salahkan saya, tapi salahkan selera sendiri. Karena tidak semestinya yang sedap bagi orang lain, dan orang lain itu juga menganggap sedap. Tapi itulah kami tidak mudah menyalahkan orang, tetapi sangat susah menyalahkan diri sendiri. Tapi insya Allah dengan zikrullah kita akan mudah dan mampu untuk melihat kesalahan-kesalahan atau bermuhasabah ini. Allah telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah yang sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan selamat. Ayat ini sebenarnya sama ada disedari maupun tidak disedari oleh umat Islam, merupakan nasihat Allah kepada kita semua, di mana setiap hari Jumat, setiap mimbar-mimbar masjid, para khatib membaca ayat ini, mengingatkan kita 3 perkara penting: iman, Islam, iman, takwa, dan mati dalam keadaan selamat. Saya berpikir, kenapa di dalam selepas membaca ayat ini hati di ujungnya selalu ditutup dengan ucapan wala dzikrullahi akbar. Zikir itu adalah pekerjaan yang agung. Dan ingat kata Pak Jejen di Kedah, itu komando semua hati kepada para jamaah supaya sentiasa berzikir kepada Allah. Maka pada hari ini saya bukan guru, Ikhwan dan Akhwat bukan murid, tetapi kita sama-sama murid apa, sama-sama belajar untuk memahami beberapa perkara penting. Pertama, iman. Ia adalah perkara asas. Iman ini ditarifkan oleh para ulama, tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, wa amalu bil arkan. Iman itu adalah satu keyakinan yang ditasdikkan dalam hati akan Allah yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lalu diucapkan, diikrarkan dengan lidah, dan kesempurnaannya dipraktik, dibuat dengan anggota badan. Dari ta'rif ini para ikhwan dan akhwat, marilah kita tepuk dada tanya iman kita masing-masing. Sudahkah saya ini menjadi orang yang beriman? Sebab Rasulullah pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat, kamu jangan mengatakan kamu telah beriman, tapi kamu katakan aku telah Islam. Ini adalah satu perkara yang sangat mustahil. Karena iman itu mempunyai tingkat, daripada iman taklidnya, iman ilmunya, iman ayat, dan iman hak dan seterusnya, iman hakikat. Tetapi persoalan yang sangat penting adalah kaidah atau cara bagaimana kita nak meningkatkan iman. Ramai para ulama melaung-laungkan, marilah kita beriman, marilah kita beriman, tetapi tidak membagi tahu kepada kita bagaimana cara kita nak meningkatkan iman. Alhamdulillah, kita telah dibimbing oleh mursyid kita yang kamil. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu, mantapkan, kukuhkan iman kamu. Sahabat bertanya,
kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami menambah iman kami ya Rasulullah? Qala bi kasratil qawli la ilaha illallah. Banyak menyebut la ilaha illallah. 58 tahun umur saya menyebut kalimat la ilaha illallah, tetapi iman saya tidak bertambah. 58 tahun umur saya mendirikan salat, tapi salat saya tak mencegah saya daripada perbuatan yang keji dan mungkar. 58 tahun saya berpuasa, tetapi hati saya tetap kotor. Apa rahasia yang terkandung di situ? Maka alhamdulillah, rahasia itu terungkai, rahasia itu terbongkar pada satu ketika. Saya dipertemukan oleh Allah dengan seorang wali yang mursyid. Maka itu saya anggap sebagai satu hidayah. May yahdillahi fahuwal muhtadi. Siapa yang mendapat hidayah itu dia akan terhidayah. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, dia tidak akan dipertemukan dengan seorang wali yang mursyid. Maka saya dipertemukan, tuan-tuan, maaf, ikhwan dan akhwat, dengan wakil talqin Abah, yaitu Pak Yeyen. Ini sedikit kisah yang sangat menarik, yang luar biasa. Saya tanya kepada anak Elatun, mana yang nama Pak Yeyen? Itu yang sama dengan Ustadz tingginya, pendeknya, yang sama dengan Ustadz pendeknya. Datang, saya memeluk beliau. Rasanya seperti sudah 10 tahun kenal dengan beliau. Menangis saya pada saat itu. Seperti ada sesuatu yang terbuka bagi saya yang tak pernah saya rasa sebelumnya. Nikmatnya memeluk seorang wakil talqin yang ada sambungan kepada Allah. Maka sampai di satu hotel, Pak Yeyen, saya tak minta kepada Pak Yeyen, Pak, mana ada sejadah? Ada, Pak. Mana kiblat? Ini, Pak. Saya tak pernah lupa soal peristiwa ini adalah peristiwa penting bagi saya. Lalu diletak sejadah, kami 2 orang duduk di atas sejadah, di atas air. Saya ditalqin oleh Pak Yeyen di atas air. Hebat kan ibu-ibu? Sebab hotelnya di atas air, kami di atas air, di bawah. Atas air juga. Pak Yeyen tak terangkan apa itu talqin, apa itu bai'ah. Yang saya tahu yang ditalqin orang mati. Masuk salah seorang ustaz pegawai yakin. Tunggu sebentar, kata Pak Yeyen, saya talqin Pak Mana. Dia juga terkejut. Bila jumpa dengan saya, tidak sangkakan pendengar saya Pak Mana. Apa? Tadi Pak Yeyen kata talqin. Ya betul. Yang kita talqinkan orang mati. Mungkin hati saya yang mati, Pak. Itu pemahaman saya pada masa itu. Baik ibu-ibu, saya teruskan. Baru 1 bulan lebih, 1 bulan 11 hari, kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan yang menunjukkan bahwa maunya Allah supaya kita ini maintain dalam fitrah. Maunya Allah maintain kita ini dalam fitrah. Coba kita lihat bagaimana kita lahir. Kullu mauludun yuladu ala fitrah. Kita lahir dalam keadaan fitrah suci. Bila kita balik mumayyiz, mula kita buat dosa, mula kotor. Maka datanglah 1 bulan Ramadan dengan paket Ramadan
yaitu puasa dan qiyam pada malam. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan atau siapa yang berdiri malam bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pertemuan dengan Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Apa maksud diampunkan dosa ini? Sebab kita rupanya belum bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang bersih daripada dosa. Sehingga 1 Syawal Aidil Fitri kembali kepada fitrah. Oleh itu marilah ikhwan dan akhwat, hari ini tepuk dada. Sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa? Apakah Ramadan yang baru kita tinggalkan mampu membawa kesan menjadikan kita orang yang bertakwa? Bukan bulan Ramadan kita tahu, hari ini baru kita tahu takwakah kita atau tidak. Yaitu apabila ada perubahan diri kita daripada keadaan yang tidak baik menjadi orang yang baik, daripada orang yang malas baca Al-Quran menjadi orang yang rajin baca Al-Quran, daripada orang yang malas sembahyang menjadi orang rajin sembahyang, daripada orang yang malas zikir menjadi rajin dan zikir, maka dia berjaya di dalam bulan Ramadan. Jika bulan Ramadan itu 3 perkara yang saya hubungkan dengan ayat di atas: iman, puasa, dan takwa. Iman bersyaratkan kriteria yang mesti ada pada orang yang berpuasa, dan puasa adalah merupakan salah satu alat untuk mencapai matlamat, yaitu matlamatnya takwa. La'allakum tattaqun. Nah, jadi pada hari Jumat kita dibagi mesej oleh Allah 3 perkara itu. Di dalam ta'rif iman kita dibagi tahu Allah itu sebagai Khaliqul Alamin, Allah itu sebagai pencipta alam, Allah yang mencipta diri kita dan diri kita di alam. Maknanya dari ujung kaki kita sampai rambut kita tidak ada satu pun yang tidak diketahui oleh Allah, karena Dia yang menciptanya. Tidak ada satu yang bumi tempat kita duduk, berdiri, berbaring yang tidak diketahui oleh Allah, karena Dia penciptanya. Tetapi adakah kita merasa bahwa kita diberkati oleh Allah? Adakah kita merasa bisa kita bercakap bahwa Allah sedang mendengar ucapan kita? Adakah kita merasa bisa kita buat sesuatu bahwa Allah lihat perbuatan kita? Adakah kita merasa bahwa apa yang ada dalam hati kita ditatap oleh Allah? Ini yang menjadi persoalan. Kenapa saya 58 tahun tak pernah merasa? Padahal saya baca ayat, Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu mengetahui. Bahkan Rasulullah menyebut, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah melihat kamu, fa innahu yaraka. Jadi saya tak merasa bahwa saya dilihat oleh Allah. Di saat saya melakukan sesuatu yang orang lain tak tahu, rupanya hati saya kotor. Hati saya kotor sehingga cahaya tak tembus. Saya baca setiap malam, Allahumma ja'al qalbi nura. Ya Allah, bagilah cahaya di hatiku. Tapi cahaya itu tak tembus ikhwan dan akhwat. Sehingga mata hati yang selalu disebut dalam kajian buat tak dapat merasa. Alhamdulillah, bila bertemu dengan Allah, maka di dalam buku Abah di sini yang selalu kita sebut, yaitu Al-Qur'an Karimah ini, di sana ada satu hadis yang minta izin untuk saya baca di sini. Inna likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulubi dzikrullahi ta'ala. Jika ada sesuatu ada penyucinya, maka pencuci hati zikir kepada Allah. La ilaha illallah. Saya ibaratkan jendela rumah saya.
Setiap pagi matahari keluar sebelah timur, tapi rumah saya tak pernah dimasuki oleh cahaya matahari. Rupanya cerminnya kotor. Bila saya bersihkan dalam cermin, juga matahari tak masuk karena di luarnya kotor. Bila di luar saya bersihkan, tak masuk juga karena dalamnya kotor. Bila saya bersihkan luar dan dalam, barulah cahaya matahari masuk. Bila cahaya matahari masuk, barulah saya dapat melihat sumber matahari cahaya itu. Karena cahaya dengan matahari tak pernah berpisah. Oleh sebab itu Allah telah membagi kaidah yang sangat tepat yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. La ilaha illallah. Kopi sambung dari dalam, maka luar dan dalam akan menjadi bersih. Bila luar dan dalam menjadi bersih, maka cahaya tembus. Bila cahaya tembus, barulah hati terbuka, barulah takarrub ila Allah, merasa dekat dengan Allah, merasa diperhati oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Maka lahirlah dari diri yang seperti itu akhlakul karimah. Ucapannya sungguh mulia, sungguh berhikmah. Sebab dia tahu mayal bizumin qali illa ladaihi hakimun. Perbuatannya sungguh indah dan cantik, telah dicontohkan oleh Allah pada kita semua dan telah dijelaskan di dalam tanbih. Oleh sebab itu marilah pada hari ini saya teringat kata Pak Jen, kita bermuhasabah. Sudah lama kita beramal, tapi apakah benar-benar kita amalkan? Saya ceramah bukan kepada ikhwan, saya memberitahu kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada dua malaikat saja yang ingin saya katakan, saya kata macam itu. Malaikat Raqib dan Atid. Anak-anak kita yang ada di rumah, bila kita tanya apa tugas malaikat Raqib, dia mencatat perbuatan yang baik, merekam perbuatan yang baik. Perkataan dan perbuatan yang baik direkam, disimpan di Illiyin dalam surga. Malaikat Atid dengan perbuatan yang jahat, perkataan yang jahat direkam, disimpan sijil dalam neraka. Betapa banyaknya pahala yang didapat. Bila bulan Ramadan mengajar Bismillahirrahmanirrahim saja sudah 13.300 pahala. Tetapi malamnya 58 tahun saya baca Al-Quran, 58 tahun saya mengumpul pahala yang banyak, tetapi pahala itu tidak nyambung kepada Allah karena pahala itu berada pada tangan malaikat. Tidak ada satu wayar, tidak ada satu dawai, istilah kami, tidak ada satu kabel yang menyambung daripada Allah kepada pahala. Rupanya yang menyambung adalah zikir hati yang ditanamkan oleh mursyid yang langsung kepada Allah. Ibarat mangga, buah mangga yang menghubungkan buah dengan pokok dengan tangkai adalah tangkai yang ada di atas buah, baru dia menyambung. Dan melalui tangkai inilah getah, air, segala macam masuk di buah, baru buah akan membawa manfaat. Maka pahala baca Al-Quran yang didapat dalam bulan Ramadan, karena tidak nyambung kepada Allah, maka dia hanya sampai pada tangan malaikat. Allah memang Maha tahu. Maka Al-Quran yang dibaca tak mampu merubah mulut dari ucapan-ucapan yang keji dan kotor. Tetapi insya Allah dengan amalan berkat Kadiyah Naksabandiyah, kami daripada jauh di sana, yaitu di Sabah, di ujung Malaysia, dekat dengan Tarakan, Kalimantan Timur, kita coba belajar. Di saat membaca Al-Quran, hati berjalan terus. Maka melalui hati itulah cahaya itu terus kepada pahala, kasih sayang, barakah dan rahmat. Sehingga bacaan kita di pahala yang kita dapat tadi mampu menjadi wasilah yang menjadi kita menjadi orang yang lebih baik. Ini pada luar Allah dan terakhir, tak perlu panjang. Bagi pakar saya tahu pakar-pakar dan guru-guru saya
akhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan mati dalam keadaan selamat. Boleh saya tanya, Ikhwan dan Akhwat? Boleh saya tanya satu pertanyaan? Siapa yang pernah melihat orang meninggal dunia? Bila masanya orang meninggal dunia, siapa yang tahu? Saya tahu bila orang meninggal dunia, bukan saya tahu saya meninggal dunia, orang. Orang meninggal dunia masanya kalau bukan selepas sembahyang subuh, selepas sembahyang zuhur. Kalau sudah tidak selepas sembahyang zuhur, selepas asar. Kalau tidak selepas asar, selepas maghrib. Kalau tidak selepas maghrib, selepas isya. Tidak ada waktu lain. Oleh sebab itu Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa idza qadaytumus shalah fazkurullah. Bila selesai kamu sembahyang zikir kamu kepada Allah. La ilaha illallah. Selepas subuh 105 kali pergi ke pasar, pergi ke kota, eksiden di jalan mati sebelum waktu zuhur, maka itulah di antara kalimat-kalimat akhir yang keluar dari mulutnya. Maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, yang akan membawa kita kepada surga. Kalau dalam keadaan azan, ibu-ibu sebut la ilaha illallah, mengangguk pun tak boleh. Tak boleh lagi. Jadi latihanlah, biarlah dari ini. Anggap bahwa kita sampai soal itu, bahwa kita akan mati sebelum asar. Maka sekiranya kita mati sebelum asar, maka kita sudah ada bekal di mana Allah. Maka kalimat itu menjadi di antara kalimat-kalimat akhir yang membawa kita kepada surga. Jadi alhamdulillah, saya rasa cukup itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat bagi saya dan bagi kita semua. Mudah-mudahan makanan yang sebagi ini hanya berubah cara mengolah menunya saja, tapi bahannya sama sebenarnya.